Oke, lanjut ke psikologi ya. Nah, pertama aku mau bilang selamat siang buat semuanya. Dan makasih buat yang udah nyempetin datang ke acara ini. Jadi, monggo dimulai aja langsung, Arfi. Mulai ya. Yang pertama kita bakal sharing-sharing tentang ada mata kuliah, terus habis itu ada kegiatan, terus ada prospek kerja juga, sama info-info tambahan lainnya. Di sini perkenalan dulu, ada aku Arfi dari Psikologi 20. Lanjut. Mbak Lulu boleh kenalan sama Mbak Salwa? Ya, boleh. Kenalin teman-teman, aku Lulu dari Psikologi Angkatan 2018. Perkenalkan juga, aku Salwa dari Psikologi Angkatan 2019. Aku Gea dari Psikologi 20. Oke, lanjut ya. Yang pertama ada di psikologi itu bidangnya ada ini ya, yang di slide itu. Yang pertama itu ada psikologi perkembangan, yang kedua ada psikologi klinis, yang ketiga ada industri organisasi, terus ada psikologi pendidikan, dan psikologi sosial, kognitif, sama forensik. Kalau psikologi penjelasannya, kalau psikologi perkembangan itu yang jelas bidang ilmu yang dibahas itu kayak perkembangan manusia, jadi kayak tentang kita manusia dari awal lahir, bahkan dari dalam kandungan sampai kita tua gitu, ada kayak ilmu psikologinya. Terus yang klinis itu lebih ke kayak biasanya di rumah sakit, terus menangani penyakit-penyakit gangguan mental kayak gitu. Boleh dilanjut sama Mbak Lulu, boleh? Oh iya, boleh. Yuk, kita sharingnya santai ya, teman-teman. Santai aja, nanti kalau misalnya di tengah-tengah teman-teman ada pertanyaan juga boleh ya, Arfi ya. Nanti yang lain juga boleh saling nyimpalin ya, teman-teman yang psikologi gitu. Terus lanjut nih teman-teman, ada psikologi industri dan organisasi. Ini sudah sangat jelas ya teman-teman dari namanya gitu. Jadi biasanya kalau ini PIO gitu ya, kita sering PIO gitu yang ngurusin kayak di perusahaan gitu teman-teman, kayak rekrutmen dan seleksi dan lain sebagainya. Terus nanti ada sistem imbalan dan lain sebagainya, itu nanti masuknya dia di industri organisasi. Terus psikologi pendidikan gitu. Nah, psikologi pendidikan ini dia belajar tentang bagaimana keefektifan proses sebuah pembelajaran gitu ya. Terus ada juga psikologi sosial, kognitif, sama forensik. Mungkin ada yang mau jelasin teman-teman yang lain? Salwa mau jelasin atau mungkin Gea mau jelasin juga? Boleh deh. Kalau yang psikologi, ini setauku ya, kalau misalnya ada yang salah-salah dikit, bukan artinya teman-teman. Psikologi kognitif. Kalau dulu aku udah pernah ngambil matkul. Yang dipelajari itu seputar, apa ya, kayak cara kerja, senangkupku tuh kayak cara kerja otak. Jadi kita belajar gimana belajar, kayak cara-cara yang aktif belajar, terus gimana cara otak itu menerima informasi. Misalnya aku juga baru tahu kalau ada teori-teori kayak kita cenderung ketika ada obrolan panjang, kita cenderung mengingat kata-kata yang di awal sama di akhir. Terus macam-macam sih, apapun tentang cara kerja otak itu tadi. Nah, itu ada sedikit bahas juga tentang biopsikologi. Terus kalau forensik itu berhubungannya nanti sama hukum. Jadi misalnya jadi apa Saksi ya? ahli gitu ya? Saksi ahli yang kayak mengetahui psikologinya si terdakwa atau apalah gitu. Kalau yang sosial tuh Mbak Lulu bisa bantu jelasin nggak? Aku soalnya takut kecampur-campur sama ini loh, sosiologi atau andro malahan. Iya, agak mirip ya, agak teriris-iris mirip sih sama antro sebenarnya kalau psikologi sosial gitu, ngebahasnya kayak misalnya contohnya salah satunya ya bystander effect gitu. Gimana kayak misalnya dalam kerumunan nih teman-teman terus melihat ada
suatu kecelakaan nih, terus kadang berkaitan sama persepsi juga gitu sih, persepsi, terus nanti ada kaitannya juga sama stereotype dan lain sebagainya. Nah, itu nanti masuknya dia di psikologi sosial, teman-teman, kayak gitu. Terus mungkin lanjut ya, teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada beberapa mata kuliah dari semester 1 sampai 3. Ini mata kuliah itu yang semester 1 nih yang udah aku lewatin itu ada psikologi dasar tentang perkembangan manusia, statistika, biopsikologi, kode etik psikologi. Sebenarnya di semester 1 juga dapat matkul-matkul yang matkul wajib dari UNIF itu kayak ada bahasa Indonesia, terus habis itu ada filsafat dan logika sama PKN sama Pancasila. Nah, terus di sini pertama masuk semester 1 itu ternyata psikologi itu ilmunya campuran, jadi kayak ada IPA-IPA-nya gitu, terutama di biopsikologi. Ya kan, Ge? Jadi kayak banyak banget lagi kan dulu kan kayak dari IPS terus jadi kayak rasanya tuh jadi kayak kedokterannya sosial gitu loh, tau gak sih, pelajarannya tuh kayak biologi terus kayak otak kayak gitu kan, kita ngelajarin perilaku gimana, kita lihat juga dari gimana sih cara kerja otak, gimana sih otak tuh bagian-bagian mana yang aktif saat kita melakukan suatu perilaku kayak gitu. Ya, terus juga ada statistika, ini lumayan banyak menghitung gitu, jadi kayak pakai software. Jadi kita tuh semester 1 udah disuruh hitung pakai software, pakai ini aplikasi SPSS, pokoknya buat intinya tuh statistika tuh buat ngolah data penelitian kayak gitu. Dan ini bakal kena di semester selanjutnya juga bakal ada statistika 2, biopsikologi juga ada biopsikologi 2 gitu. Terus yang semester 2 itu ini udah mulai kayak bidang-bidangnya tadi menjurus, ada psikologi klinis, psikologi industri, kognitif, sosial, pendidikan, ada statistika 2 sama teori kepribadian. Yang ini kita baru memulai gitu ya, besok Senin kita mulai kuliah yang ini nih, mata-mata kuliah yang ini semester 2. Terus yang semester 3 kurang lebih ini, bener ya Mbak Salwa ya? Kira-kira bener mata kuliahnya? Beda kurikulum sih. Beda kurikulum. Oh ya, beda. Ya. Oh ya, sekarang karena kurikulumnya baru, kurikulum 20, ini secara keseluruhan tuh ada psikologi komunikasi, gangguan mental, ada biopsikologi 2. Mungkin di sini kayak banyak praktikum ya Mbak ya? Ya. Ya. Terus ada metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif sama asesmen dasar. Nanti juga banyak praktikumnya tuh, ASDES. Ya nggak sih? Gimana tuh Mbak? Emang gimana tuh? Agak banyak ya. Ya. Lanjut aja. Oh lanjut ya. Nih bakal dijelasin Mbak Salwa, Mbak Lulu ya. Oh iya, apa aku mau nambahin, ini katanya waktu kemarin tuh semester 1 yang tahun lalu tuh nggak dapat kode etik ya Mbak? Kalau tahunnya Mbak Lulu sama Mbak Salwa gimana? Kode etik ada dapat. Oh ada, siapa sih yang nggak dapat sih? Yang nggak dapat tuh ini loh, yang apa sih? Coba balik lagi, aku agak lupa. Banyak sih yang beda PM ya, tahun 2020. PM ya? Ilmiah apa gitu, pokoknya ada ilmiahnya gitu. Ya, lupa namanya, itu nggak dapat kita. Jadi agak beda emang ya sama yang tahun lalu juga. Terus lanjut dulu mungkin. Nah, jadi teman-teman ini kelihatannya kayak banyak banget gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kurang tahu sih yang di kurikulum baru. Mungkin nanti Arfi atau Gia bisa jelasin ya. Cuman kalau di kurikulum yang sebelumnya, kayak yang ada di sini nih teman-teman, yang tertulis nih kayak ada psikologi budaya, terus ada apa lagi ya? Terus psikoedukasi, konseling anak dan remaja. Ini tuh sebenarnya dia mata kuliahnya pilihan gitu. Jadi pilihan sama ada pilihan wajib. Jadi teman-teman nggak harus ngambil semua ini gitu, tapi boleh diambil beberapa yang sekiranya sesuai dengan minat teman-teman kayak gitu. Tapi ada yang pilihan wajib juga, jadi kayak mau nggak mau harus ngambil gitu. Tapi boleh milih gitu, bidangnya ada banyak. Jadi semester 6 nih, Mbak Lulu kan semester 6 ya sekarang.
Kita udah mulai ngambil teknik penulisan skripsi, gitu, udah mulai nyicil-nyicil cari topik buat skripsi gitu. Dan ini enaknya nih buat angkatan yang baru, gitu, termasuk angkatannya Arfi sama Gea ya. Jadi magangnya tuh ini juga difasilitasi oleh fakultas gitu. Nah kalau di kurikulum sebelumnya kita kalau mau magang tuh usaha sendiri. Gitu. Tapi kalau yang di angkatan baru, insya Allah udah difasilitasi gitu sama fakultasnya gitu. Tinggal teman-teman nanti bisa milih gitu lah. Itu sih paling bedanya. Jadi mungkin teman-teman yang masuk besok ke psikologi juga masih ikut kurikulum yang ini, yang ada magang wajibnya juga. Oke. Lanjut aja. Mungkin lanjut aja waktunya. Studi bahas dikit juga. Nah, ini ada organisasi dan kegiatannya di psikologi. Jadi ada lembaga mahasiswa itu kayak BEM-nya gitu lah, BEM-nya fakultas lain, lembaga mahasiswa psikologi UGM. Terus ada relawan psikologi atau Repsi Gama, ada jurnalistik juga, pecinta alam, fotografi, kerohanian, sama kesenian. Nah, jurnalistiknya ini mungkin namanya BPM Psikomedia ya? Ya. Betul. Ada banyak teman-teman. Terus ini lanjut, ada prospek kerja jurusan psikologi. Itu yang pertama ada HRD atau Human Resource Development. Ini mesti teman-teman udah familiar banget ya sama ini. Dan macam-macamnya. Itu bisa juga jadi hire operational karyawan, terus bagian recruitment, and development, sama general affairs. Kemudian lanjut lagi, ada konselor, yaitu tugasnya bisa konseling dengan karyawan. Sama kalau yang di luar perusahaan itu ada LSM sama NGO. Nah ini kemudian lanjutannya prospek kerja psikologi, ada saksi ahli, ini mungkin masuknya ke dalam yang psikologi forensik tadi. Terus ada psikolog atau terapi psikologi. Kemudian ada research and development. Jadi kan tadi dibagi nih, tadi ada psikologi pendidikan, terus psikologi klinis macam-macam ya. Ini research and development ini masuk ke dalam psikologi pendidikan gitu. Boleh lanjut, Arfi? Ya, jadi ini ada contoh beasiswa yang biasanya sering ditawarkan. Ini saran dari Mbak Grace juga udah lulus. Ini student action-nya ada Red Uni, Free Uni. Aku nggak baca, cuman Groningen Uni, NTU. Nah itu teman-teman bisa searching aja di internet ya, karena dari kitanya tuh ada, maksudnya belum 100% bisa ngejelasin semuanya. Sama ini beasiswa yang paling sering itu ada beasiswa unggulan masyarakat berprestasi Kemdikbud, Anoto, Rumah Kepemimpinan, sama Paragon Scholarship Program. Ini akhir katanya, knowledge will give you power, but character respect, dari Bruce Lee. Ini sebenarnya kita cuma gimana sih, ambil dari Canva gitu aja ya. Jadi sebenarnya cuma pengen ngasih semangat aja sih ke teman-teman kayak gitu. Jadi nggak cuma pengetahuan aja, cuman orang-orang tuh bakal respect kita dari karakter kita gitu. Nah sekarang boleh teman-teman silakan yang mau bertanya-tanya. Atau mungkin Mbak Lulu atau Mbak Salwa bisa mau nambahin cerita-cerita gitu. Aduh, apa ya? Apa Salwa? Teman-teman nih siapa yang minat ke psikologi? Kalau ada pertanyaan nggak teman-teman? Apa nih, nambahin apa ya? Cerita apa ya? Cerita apa, Sal? Teman-teman pengennya tahu apa nih? Ada banyak nih yang bisa diceritain. Udah jelas banget ya kayaknya ya tadi ya penjelasannya ya. Jadi nggak ada yang tanya. Waduh, ya nih, kayaknya tidak ada yang bertanya. Ada yang namanya sama nih, kayak Arfi. Halo Arfi. Halo Arfi. Kamu mau tanya nggak? Atau Clareta? Arfi. Tasifa Fatia?
atau Ya kan? Clareta, boleh. Mbak boleh nanya, itu nggak kayak suka dukanya apa gitu di jurusan psikologi? Apa yuk? Siapa dulu yang mau cerita? Mungkin angkatan 20 dulu nih yang paling deket sama adik-adik. Gimana nih kondisi pandemi teman-teman? Ya, jadi dukanya tuh kayak ya nggak duka juga sih, cuman kuliahnya online jadi belum ketemu teman-teman. Tapi sukanya tuh banyak karena aku kerasa seneng banget lah masuk psikologi itu, pelajarannya itu bener-bener aku suka. Jadi kayak dosen-dosennya juga baik, banyak yang psikolog jadi kayak mengerti siswanya gitu ya kan. Terus habis itu apa ya? Ya pokoknya cutting-cuttingnya itu juga ramah-ramah pokoknya. Yang ada senioritas gitulah. Ada yang mana Asik baik. banget pokoknya dosen-dosennya juga gitu. Kejawab nggak Arfi? Udah jelas Mbak. Makasih. Makasih ya. Oke, sekian presentasi dari kami, psikologi dan cita-citanya. Makasih teman-teman yang udah datang dan udah dengar. Boleh lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, makasih teman-teman dari Siku. Makasih juga teman-teman yang masih di sini ya.